شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Di antara amalan utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan. Untuk mengejar malam yang lebih utama dari 1000 bulan itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita umatnya untuk beriktikaf. Apakah iktikaf itu? Secara bahasa, iktikaf berasal dari bahasa Arab, yaitu akafah, yang artinya adalah menetap atau mengurung diri atau terhalangi. Adapun secara istilah, iktikaf adalah menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Jadi, iktikaf itu harus dengan niat. Kita nggak akan mendapatkan pahala iktikaf kalau di masjid ngobrol dengan orang dan nggak ada niat. Nah, di sini perlu untuk kita niatkan di masjid, seberapapun lamanya kita niatkan untuk iktikaf agar kita bisa mendapatkan pahala iktikaf. Nah, dalam iktikaf itu kita memiliki beberapa kegiatan, tujuan. Di antaranya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah atau introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu. Orang yang sedang iktikaf dinamakan dalam bahasa Arab dengan mu'takif atau orang yang sedang iktikaf. Hukum iktikaf adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kita di bulan Ramadan tidak ada kewajiban untuk iktikaf, tapi disunnahkan karena Rasulullah SAW beliau selalu melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan khususnya. Anjuran iktikaf disyariatkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW baik dari perkataan beliau maupun dari perbuatan beliau, sebagaimana dikatakan kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadhan 10 ayyam. Dulu Rasulullah SAW biasa i'tikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, dan pada tahun di mana beliau wafatnya beliau kan Rabiul Awal. Nah, Ramadan sebelum beliau wafat, beliau i'tikaf sampai 20 hari. Ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga betul sunnah ini, yaitu sunnah iktikaf. Dan waktu iktikaf lebih afdal dilaksanakan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ya'takifu al-ashral awakhir. Rasulullah SAW iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sehingga atau sampai Allah mewafatkan beliau. Setelah beliau wafat pun dilanjutkan kebiasaan baik ini oleh istri-istri beliau. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Lalu kemudian setelah beliau wafat, istri-istri beliau iktikaf setelahnya. Bapak Ibu sekalian, ada syarat-syarat di dalam iktikaf. Yang pertama, iktikaf harus dilakukan di masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan kalian tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan istri kalian apabila kalian iktikaf di masjid. Di sini dikatakan wa antum akifuna fil masajid, dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Jadi iktikaf tidak boleh di rumah atau di kamar atau menghususkan tempat tertentu di rumah kita. Ini tidak diperkenankan. Iktikaf harus dilakukan di masjid. Yang kedua, iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Tidak hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Jadi perkataan kebanyakan ulama bahwasanya boleh kita untuk iktikaf di selain 3 masjid itu, masjid di kampung kita misalkan, berdasarkan keumuman ayat wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian dalam keadaan ukuf di masjid. Allah enggak mengatakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, di mana saja. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, beliau menyebutkan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf di seluruh masjid. Itu salah satu judul yang diberikan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya.
Di karangan para penuntut ilmu atau para ulama, Imam Bukhari itu dikenal pemahamannya terhadap agama atau fikihnya beliau itu banyak tergambarkan oleh judul-judul yang ada di dalam kitab sahih beliau. Ketika beliau memberikan judul tentang bolehnya iktikaf di seluruh masjid, ini artinya Imam Bukhari membolehkan untuk iktikaf di masjid mana saja, tidak hanya di 3 masjid yang disebutkan tadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya disyariatkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Ayat tadi surat Al-Baqarah ayat ke-187, wa antum aqifuna fil masajid. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan disyariatkannya iktikaf di masjid, dan itu di masjid mana saja, tidak ditentukan masjid-masjid khusus. Yang ketiga, memang diutamakan untuk iktikaf di masjid yang didirikan sholat Jumat. Kenapa? Agar tidak perlu untuk keluar dari tempat iktikafnya. Kalau kita iktikaf di masjid yang di situ dilaksanakan sholat tarawih, dilaksanakan sholat 5 waktu, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Pada saat datang waktu sholat Jumat, kita harus keluar dari tempat iktikaf kita untuk sholat Jumat. Maka dianjurkan untuk iktikaf di masjid yang ada pelaksanaan sholat Jumat di dalamnya. Kalau misalkan iktikaf di masjid yang tidak ada sholat Jumat di dalamnya, tidak apa-apa, sah juga. Nanti keluar ke masjid lain untuk sholat Jumat itu dibolehkan karena ada sebab. Poin-poin berikutnya, perkara-perkara yang dibolehkan untuk dilakukan bagi orang yang iktikaf. Yang pertama, keluar masjid karena ada hajat, keperluan yang harus ditunaikan. Seperti misalkan makan, minum, dan lain sebagainya yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Misalkan kita iktikaf di Masjidil Haram misalkan. Nggak bisa kita makan di dalam masjid, nggak boleh. Sama askar nggak boleh. Jadi mau nggak mau kita harus ke halaman. Atau sebagian orang yang nggak ada yang membantu, dia harus beli ke toko yang terdekat. Ya, ini beriktikaf boleh untuk keluar kalau ada hajat. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu. Kata Aisyah, Rasulullah kalau i'tikaf maka beliau mengeluarkan kepalanya, fa urajjilhu, lalu kemudian saya menyisiri rambut beliau. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk menunaikan hajat atau kebutuhan. Ya, kita misalkan mau buang air kecil, air besar, pasti harus keluar dari masjid. Hal ini dibolehkan, tidak ada masalah. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah, seperti mengantarkan orang yang mengunjungi. Jadi kalau kita iktikaf, terus ada orang kita mengunjungi bawa makanan, bawa minuman, atau istri kita misalkan, boleh kita antar sampai ke pintu masjid. Dibolehkan juga seorang istri mengunjungi suami yang sedang beriktikaf, lalu misalkan berbincang-bincang berdua yang tidak menjurus kepada hubungan suami istri. Apa dalilnya? Yaitu anna Sofiyata, bahwasanya Sofiyah istri Rasulullah SAW pernah datang ke Rasulullah SAW mengunjungi beliau tatkala iktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Sofia waktu mengunjungi itu berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau berdiri dan mengantarkan Sofia istrinya sampai ke pintu masjid. Nah, ini kita boleh untuk mengantar keluarga yang mengunjungi kita tatkala kita di dalam masjid beriktikaf. Yang keempat, mandi dan berwudu di masjid, artinya di samping masjid. Membawa kasur untuk tidur di masjid itu dibolehkan, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau beriktikaf, disiapkan atau diletakkan kasur atau dipan di belakang tiang at-taubah. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Zawaidus Sunan. Yang keenam, boleh membuat kemah kecil atau kamar kecil dengan kain di bagian belakang masjid sebagai tempat beriktikaf, sebagaimana Aisyah membuat kamar kecil untuk Rasulullah SAW. Dibolehkan bagi wanita untuk beriktikaf, sebagaimana dalam hadis yang kami sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW beliau beriktikaf di Ashra Awakhir dari Ramadan sampai wafat. Setelah beliau wafat, istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan baik itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian, dua hal yang membatalkan iktikaf. Pertama, keluar dari masjid tanpa ada alasan yang syar'i atau ada hajat yang mendesak. Misal,
keluar dari masjid untuk ngopi misalkan di warung. Nah, ini batal iktikafnya. Lalu yang kedua jima, hubungan suami istri. Berdasarkan ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian tidak boleh berhubungan dengan istri kalian sementara kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Wala tubashiruhunna al-mubasyarah di sini artinya adalah jima. Kapan waktu iktikaf? Kalau kita ingin iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kapan mulai masuknya? Rasulullah SAW beliau mulai masuk setelah sholat subuh di tanggal 21 Ramadan. Dikatakan karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Beliau iktikaf pada setiap bulan Ramadan. Wa idza shallal ghadata, dan apabila beliau sholat subuh, dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi, maka beliau akan masuk ke tempat yang sudah disediakan untuk iktikaf beliau. Fasta'dzanathu Aisyatu, lalu Aisyah meminta izin kepada beliau dan beliau mengizinkannya. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh, panjang 105 x 53 cm, kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi Sahabat Store.